Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian. Tetapi di balik setiap ujian pasti akan ada hikmah dan kasih sayang Allah yang tak terhingga kepada hambanya. Pernahkah kita merenung mengapa Allah menciptakan kita di dunia ini? Sesungguhnya hidup ini adalah sebuah perjalanan untuk menuju tujuan yang lebih besar, untuk menggapai ridho Allah dan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Maka dari itu, poin yang pertama, segala sesuatu haruslah dilakukan dengan niat yang ikhlas, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap langkah yang kita ambil, niatnya hanya untuk mencari ridha Allah dan ikhlas dalam niat, menjadikan setiap perjalanan kita akan bernilai ibadah di sisinya. Poin yang kedua yaitu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Quran surat Ibrahim ayat 34. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidanakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan nikmat kepadamu. Quran surat Ibrahim ayat 7. Maka dari itu, cobalah renungkan nikmat Allah yang telah Dia berikan kepada kita, baik itu berupa kesehatan, keluarga, rezeki, bahkan nafas ini. Dengan bersyukur, hati akan lebih tenang dan rezeki pun akan bertambah. Quran surat Ibrahim ayat 7. Poin yang ketiga, jangan pernah takut untuk berbuat baik, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi setiap kebaikan yang telah dilakukan oleh hambanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarah, maka niscaya dia akan melihat balasannya. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7. Kebaikan sekecil apapun, seperti senyuman ataupun menyingkirkan duri di jalan, memiliki pahalanya tersendiri di sisi Allah. Kemudian yang keempat, kesulitan merupakan sebuah ujian dari Allah, bukanlah akhir dari segalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 6. Jika Anda sedang merasa sulit, percayalah ini adalah cara Allah untuk mendekatkan diri kita kepadanya, kemudian menaikkan derajat kita. Bersabar dan teruslah berdoa. Kesabaran adalah kekuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ketika ujian terasa berat, ingatlah bahwasannya kesabaran adalah kunci. Ujian adalah cara Allah untuk mengangkat derajat hambanya. Yang keenam, bersyukur dalam segala keadaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Jika mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur, dan jika dia ditimpa musibah, dia akan bersabar, dan itu baik baginya. Dalam syukur dan sabar, kita menemukan ketenangan. Yang ketujuh, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Ujian adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Maka berbanyaklah untuk berdoa, berzikir, dan bertaubat. Kemudian ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah ayat 6.
Bangkitlah dengan tawakal. Tawakal bukan berarti kita menyerah, tetapi percaya sepenuhnya bahwasannya Allah selalu punya rencana yang terbaik untuk hambanya. Lakukan yang terbaik, lalu serahkanlah hasilnya kepada Allah. Yang kesembilan, fokus pada akhirat dan dunia akan mengikutimu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, maka dunia akan datang dengan sendirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Prioritaskan amal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan begitu, dunia akan menjadi lebih mudah untuk dikelola dan keberkahannya akan menghampiri diri kita. Sahabat, ingatlah bahwasannya kita hidup di dunia ini adalah ujian sementara untuk menuju ke kehidupan akhirat. Maka dari itu, jangan pernah menyerah, karena Allah tidak akan membebani seseorang di luar dari kesanggupannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Maka dari itu, yakinlah bahwasannya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Apapun dosa dan kesalahan yang kita lakukan, Allah itu Maha Pengampun. Maka dari itu, kembalilah kepadanya dengan taubat yang tulus. Maka dari itu, sahabatku, luangkanlah waktu 10 menit setiap hari untuk merenungkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Hidup ini adalah perjalanan untuk menuju kehidupan akhirat. Maka jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri setiap hari dan untuk berbuat baik. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.